Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ebola merupakan penyakit yang sangat berbahaya karena memiliki tingkat fatalitas yang sangat tinggi. Akan tetapi, banyak orang yang masih belum memahami apa itu Ebola. Di video kali ini, kami akan membahas beberapa hal mengenai virus Ebola. Ebola virus merupakan filovirus anggota famili Filopiridae dengan karakteristik mengandung genom RNA tunggal tidak tersegmentasi, berbentuk filamen negatif sense. Anggota virus Ebola terdiri dari Zaire Ebola virus, Bundibugyo Ebola virus, Sudan Ebola virus, Thai Forest Ebola virus, Bombali Ebola virus, dan Reston Ebola virus. Di antara spesies Ebola virus yang ada, Zaire Ebola virus adalah patogen yang paling mematikan dengan tingkat kematian yang tinggi sebesar 85-95% pada populasi yang terinfeksi. Virus Ebola pertama kali ditemukan pada tahun 1976 di dekat sungai Ebola di tempat yang sekarang menjadi Republik Demokratik Kongo, di mana sejak itu virus ini telah menginfeksi orang dari waktu ke waktu yang menyebabkan wabah di beberapa negara Afrika. Para ilmuwan juga memperkirakan virus tersebut ditularkan melalui hewan. Jadi dengan kelelawar atau primata menjadi sumber yang paling mungkin. Hewan yang terinfeksi membawa virus dapat menularkannya ke hewan lain seperti kera, monyet, duiker, dan manusia. Jadi hal ini didukung dengan tingginya kegiatan pemburu hewan liar yang meningkatkan potensi kontak manusia dengan hewan pembawa penyakit. Penularan virus Ebola pada manusia terjadi melalui kontak langsung dengan cairan tubuh pasien termasuk urin, feses, muntahan, air liur, keringat, dan sperma melalui luka pada kulit atau inokulasi ke dalam mulut, hidung, atau mata. Infeksi pada manusia juga dapat terjadi melalui kontak dengan hewan liar seperti berburu, menyembelih, dan menyiapkan daging dari hewan yang terinfeksi. Bahkan, ritual mencuci jasad korban Ebola di pemakaman memainkan peran penting dalam penularan Ebola antara manusia. Oleh karena itu, penanganan Ebola harus dilakukan secara tepat. Saat memasuki tubuh korban, virus Ebola menyebabkan disregulasi sistem kekebalan tubuh. Monosit, makrofag, dan sel dendritik adalah tempat yang disukai untuk replikasi virus. Infeksi monosit dan makrofag memicu ekspresi mediator inflamasi yang kuat. Mediator inflamasi, spesies oksigen reaktif, dan oksida nitrat dapat menginduksi apoptosis yang menyebabkan kematian pada sel limfosit. Infeksi pada sel dendritik dapat merusak pematangannya dan menekan respon interferon tipe 1 sehingga mencegah aktivasi sel T. Hal ini secara beruntun akan mencegah tubuh untuk menciptakan kekebalan terhadap patogen dan infeksi virus semakin tinggi. Sel yang terinfeksi Ebola akan melepaskan virion dan molekul glikoprotein terlarut yang dapat berinteraksi dengan sel dendritik dan makrofag melalui TLR4 dan mengaktifkan sel-sel ini untuk melepaskan molekul sitokin pro dan antiinflamasi. Sifat glikoprotein terlarut ini memungkinkan pemicuan target sel lain yang tidak terinfeksi. Pelepasan sitokin dari sel-sel ini selanjutnya akan memperkuat peradangan dengan merekrut dan mengaktifkan APC lain, limfosit, sel endotelium, dan jenis sel lain termasuk hepatosit. Saat virus Ebola telah menginfeksi hati, nekrosis sel hepatosit pada pasien mengakibatkan hemoragik, fibrinolisis, koagulopati konsumtif, peningkatan konsentrasi produk degradasi fibrin, dan trombositopenia, menyebabkan kehilangan darah terutama di saluran cerna. Pelepasan glikoprotein terlarut akan berkontribusi pada peningkatan permeabilitas vaskular, koagulasi intravaskular diseminata, peradangan yang tidak teratur, dan gangguan fungsi sel serta kegagalan organ.
Karena tingginya jumlah molekul sinyal induksi sitokin yang dihasilkan, menyebabkan sel imun memproduksi molekul sitokin secara bersamaan dan dalam jumlah yang besar yang disebut dengan badai sitokin. Badai sitokin ini dapat membunuh semua patogen, akan tetapi di saat yang bersamaan menyebabkan kerusakan sel dalam jumlah yang besar. Semakin baik sistem imun seseorang, maka akan semakin kuat badai sitokin yang dialami. Vaksinasi merupakan upaya penting dalam penanggulangan dan pencegahan penyebaran virus Ebola. Everbo adalah vaksin simerik vektor berbasis virus vesikular ostomatitis hidup yang telah dilemahkan dan dilakukan rekombinan, di mana protein G-envelope VSV dihapus dan digantikan dengan memasukkan glikoprotein envelope seri Ebola virus. Nah, vaksin ini telah lulus lisensi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, otoritas bersyarat oleh European Medicines Agency, dan beberapa negara Afrika, serta prakualifikasi oleh WHO. Nah, uji coba vaksin fase 1 ini membutuhkan waktu 5 tahun dimulai pada Oktober 2014 hingga persetujuan vaksin ini pada November 2019. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami paparkan pada video kali ini dapat menambah wawasan mengenai virus Ebola. Terima kasih.